Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin.
menjadi sumber pengharapan baru bagi setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami buka setiap hati kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu malam hari ini. Biar setiap kami malam hari ini boleh merasakan damai sejahtera Natal yang sesungguhnya. Biar setiap kami malam hari dilawan oleh kasih Kristus yang memerdekakan kami, yang memberikan kedamaian di dalam setiap hati kami. Mari Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta yang sudah hadir sembahyang Tuhan, dan juga Ibu Enda yang akan membawakan firman malam hari ini. Biar Roh Kudus mengurangi, memberikan tuntunan, sehingga apapun yang mereka katakan Tuhan merupakan isi hati Tuhan, yang Tuhan rindu untuk Tuhan nyatakan bagi umat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, jadikan setiap hati kami palungan-Mu Tuhan, di mana Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa pada Tuhan. Tapi kami percaya sore hari ini menjadi sore lawatan atas kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus pada sore hari ini mau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami merasakan hadirat di tengah-tengah kami Tuhan.
Kami rasakan damai-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, jika Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami percaya hari ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah penuh dengan kuasa. Sehingga kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lelah dikuatkan, bahkan yang hari ini mereka sedang menghadapi begitu banyak pergumulan. Hari ini Tuhan Yesus, mereka menjawab setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Umat yang siap berkata dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu. Ya. Tes 1, 2, 3. Kalau yang sana semakin saya akan jaga apa-apa. Ya tolong ya. Ya saya shalom. Bagaimana kabarnya? Semua diberkati? Semua sehat? Semua makan dan lunas? Ya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ya sahabat-sahabat saya, izinkan saya membawakan firman Tuhan. Saya juga ya calon dari semua jemaat GKI yang sudah hadir pada sore hari ini, dan juga siswa-siswa TNI. Akhirnya kalian datang juga ya, luar biasa. Beri dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa perayaan kita hari ini bukan perayaan biasa. Amin. Haleluya. Karena yang akhirnya mencapai kita dapat berperasaan. Ya, nanti ada juga spesial perayaan yang beda yang lain. Nah, di nama Tuhan hari ini kita percaya bahwa ada yang bilang kepada saya, Pak, kalau ingin acara Natal atau apa dia supaya tidak cukup yang ini aja. Tapi saya bilang bahwa hari ini bahwa kita harus merayakan Natal, menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar, tidak boleh secara cicilan. Amin. Yang begitu beragam. Kota Serang ini begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan ada di kota Serang ini. Makanya kota Serang butuh Tuhan Yesus. Amin. Butuh Tuhan Yesus. Makanya hari ini kenapa saya katakan bahwa banyak sekali masalah yang ada, punya tantangan, penuh perbedaan. Tapi saya percaya karena oleh kita itu kita butuh kota Serang, butuh suatu pengharapan yang lebih besar. Kota Serang di sini ya butuh cahaya yang lebih terang. Oleh karena itu saya bicara sama teman-teman panitia kita dengan KKR Natal di Kota Serang. Kita mengadakan Natal, kita dengan kita menunjukkan bahwa kita gereja hebat, bukan panitia hebat. Tapi kita akan kasih tahu bahwa gereja bahwa dikatakan di Kota Serang ini masih ada kasih Tuhan Yesus, masih ada damai yang Tuhan turunkan kepada kita. Dan hari ini saya percaya bahwa pada saat kita pulang dari tempat ini, kita semua mendapatkan damai dari sumbernya di surga. Ya, haleluya. Cuma kadang-kadang kita bicara mengenai damai, tiap tahun kita bicara damai, betul Pak ya? Damai di bumi, ya kan? Ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, setiap tahun dan 5 tahun saya ikutin Natal. Setiap kali pendeta ngomong mengenai damai, 5 tahun tetap jadi jomblo. 5 tahun saya nggak punya pasangan hidup. Ada yang bilang, Pak Pendeta bicara gampang, damai. Pak Pendeta nggak tahu masalah saya. Masalah saya tetap aja ada, di mana anak-anak saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Bagaimana istri saya tidak sesuai. Ada yang bicara damai Pak, penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Ada yang katakan bahwa bicara damai setiap Natal, damai.
perang di Ukraina itu udah 4 tahun, nggak selesai. Ya, tak saja. Tetap aja bicara damai. Bahkan ada yang bilang, Pak, rumah tangga saya sudah hancur, Pak. Bapak bicara mengenai damai. Tapi saya mau bicara hari ini bahwa mungkin hari ini kita berpikir bahwa damai itu mungkin sesuatu yang tenang, betul? Kita pikir kadang-kadang damai itu nggak ada masalah, nggak ada problem. Tapi dengar baik hari ini, kita belajar hari ini, ya. Kalau kita hilang suaranya, ya. Agak apa? Jadi kalau kita lihat hari ini, justru kalau kita belajar mengenai apa itu damai, sehingga kita belajar kenapa Yesus disebut Raja Damai, ya. Dan bagaimana kasihnya bisa membuat mendamaikan dunia. Sehingga kadang-kadang kita berpikir damai itu nggak ada masalah, nggak ribut, nggak ada hukuman, betul? Bukan begitu. Damai itu bukan seperti sesuatu hal yang kelihatan tidak ada masalah. Enggak begitu. Jadi kalau kita belajar sama-sama bahwa kalau kita belajar damai, ya, damai itu bukan keadaan di luar, tapi keadaan di dalam. Sama-sama keadaan di dalam. Damai itu bukan berarti tidak punya masalah, tapi pada saat engkau menghadapi masalah engkau tetap tegak berdiri. Damai itu, ya. Tapi teorinya mudah. Saya hari ini hampir hilang dari sejahtera. Ya, hampir hilang. Jadi kita mulai hari ini ada gladiresik jam 10. Jam 10 pagi ada gladiresik. Jam 11 operatornya, ya nggak apa-apa saya juga itu operator sound systemnya nggak datang. Jam 12 nggak datang. Orang-orang udah kumpul semua di sini, pemain musik, mau latihan semua, nggak bisa latihan. Teorinya gampang. Dan saya kemudian berdoa sama Tuhan, saya sorenya mau bicara mengenai damai. Tapi dapat masalah, begitu banyak masalah saya melihat. Belum lagi kita punya komentar yang paling hebat, orang saya siap ke Mario, jam 10 kumpul, jam 11 baru datang. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa, nah ini datang lagi, ya kan? Kalau ini lampunya dinyalain, jangan ganteng-gantengnya semua. Tadi saya lihat bayang-bayang semua gitu. Sekarang kelihatan, cantik-cantik semua ya. Ya, kelihatan opung juga. Ya, saya lihat ini opung rumah sakit ya. Wow, semangat sekali. Jadi kelihatan dari opung. Ya, begini nama Tuhan. Tadi ada bisik-bisik Pak itu nyanyi di depan itu kok nggak duduk sih, berdiri terus. Saya bilang sama dia, Pak Pendeta maaf, lihat ibu saya baju merah di depan, 86 tahun, dia masih bisa begini. Ya, tepuk tangan buat 86 tahun, coba perhatikan haknya, begini tuh bajunya. Haknya tinggi kayak gini. Kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan tidak mungkin. Amin. Makanya saya Pak Alden maaf masih saya 86 masih begini. Ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi damai itu bukan keadaan luar, tapi keadaan di dalam. Jadi kalau saya ikutin emosi saya, tidak jadi saya mau hari ini, Pak. Karena bawaannya emosi. Tapi saya berdoa sama Tuhan, dan apa yang terjadi kemudian tiba-tiba datang soundman-nya, ya kan? Soundman-nya datang dengan minta tidak berdosa, gitu kan? Dan saya bilang saya mengampuni Tuhan. Dan ternyata akhirnya jam 12 mulai kita gladiresik dan bisa terjadi hari ini semua dengan kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi yang pertama, damai yang di sini bukan artinya bukan keadaan luar, tapi keadaan di dalam. Bahkan dikatakan damai itu adalah kondisi hati yang selaras dengan Tuhan.
Kalau kita bicara damai itu, saya kemarin ya agak apa juga ya. Saya coba nyalakan saya punya TV, nggak nyala. Saya remote-nya saya kutak-atik nggak nyala. Terus saya sudah curiga, ibu saya suka gigit itu remote. Jadi ibu saya curiga, saya sudah minta dia, kamu pasti nih sumber masalah. Ternyata TV saya ada dua, sama-sama mereknya LG. Jadi ternyata remote-nya tertukar. Remote-nya tertukar. Jadi ternyata kalau sama-sama LG juga, kalau nggak di-pairing dulu ke TV-nya, nggak bisa pakai. Apa yang saya bicara di sini? Artinya kadang-kadang kalau kita tidak selaras dengan Tuhan, kita gampang salahin orang. Padahal frekuensi kita nggak sama dengan Tuhan. Betul? Makanya yang dimaksud dengan damai sekarang itu adalah bagaimana kita selaras dengan Tuhan. Frekuensinya sama dengan Tuhan. Kita akan merasakan damai. Dan kalau kita perhatikan lagi, ya, yang ketiga bahwa perasaan damai itu aman karena Tuhan yang pegang kendali. Amin. Masalah boleh banyak, persoalan nggak pernah habis. Tapi kalau kita tahu Tuhan yang pegang kendali, kita ada rasa damai. Saya ingat, kalau ibu saya itu nggak tahu spesialis, dia itu kalau dibawa ke gereja tidur. Ya, jadi padahal musiknya keras sekali, bisa tidur dia tuh Pak. Saya kadang-kadang mikir, oh ini anak bisa tidur. Ternyata dia nggak penting suara berisik di luar, nggak penting. Tapi dia tahu selama ibunya yang gendong dia pasti aman. Nah, kalau kita menghadapi masalah, kita tahu siapa yang pegang kendali, kita pasti ada damai. Betul? Banyak persoalan bisa ada sama kita, tapi kita tahu semuanya, kita nggak tahu ujungnya di mana. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali, kita pasti ada damai sejahtera. Ada amin. Dan kalau kita lihat, ya, damai itu, ya, adalah hati yang stabil walaupun cuaca hidup berubah. Jadi cuaca boleh hujan di luar, boleh gelap, tapi hati tetap cerah. Itu yang dimaksud dengan damai. Suatu waktu saya lagi lapar banget, pulang dari pelayanan, tiba-tiba mati lampu, hujan mati lampu. Kalau namanya lapar, kalau kita lapar, mau mati lampu juga tetap makan kan? Betul kan? Kalau kita lapar, tetap kita makan. Mau pakai ini, mau pakai namanya apa ya? Mau pakai namanya senter dari HP, tetap namanya kita lapar. Kita nggak fokus sama yang namanya gelap. Setuju? Kita nggak fokus dengan masalah kita. Kita hanya fokus makan. Tapi yang dibilang damai itu nggak fokus dengan masalah-masalah di luar. Masalah boleh banyak. Mirip dengan Tuhan Yesus pada saat kemudian apa terjadi waktu dia kapalnya mulai goyang, murid-muridnya udah mulai berteriak, mati kita. Tapi dia tetap tidur. Karena dia tahu, ya, dia fokus, dia tidak terganggu dengan hal yang di luar. Makanya jadi kalau kita lihat di sini bahwa damai itu adalah hati yang stabil walaupun cuaca bisa berubah. Dan yang terakhir, saya kosongkan yang paling banyak. Damai itu bukan berarti dunia berubah, tapi hati kita yang berubah. Sama-sama kita katakan hati kita yang berubah. Saya ingat ada satu kisah cerita mengenai bawang merah dan bawang putih. Udah pernah dengar ceritanya? Nggak apa-apa. Kalau pernah dengar pertama, mungkin senang ternyata kenapa? Nah, jadi cerita bagaimana seorang wanita, anak gadis namanya bawang putih. Bawang putih ini Pak, dia hidup sama ibu tirinya, bersama saudara tirinya namanya bawang merah. Jadi bawang putih dan bawang merah. Bawang putih ini dia selalu tugasnya mulai dari bersihin rumah,
nyapu, semua dia lakukan. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh bawang merah disuruh ke bawang putih. Terus bawang merahnya ngapain? Bersolek, perintah-perintah. Akhirnya apa? Bawang putih kerjanya menangis di dapur. Bukan karena dia pakai makan bawang putih, karena memang dia menangis sendiri. Dia nggak punya orang yang mengasihi dia. Bawang putih ini merasa hidupnya sendiri. Bawang putih ini merasa hidup ini tidak fair. Ini bawang putih. Dan kemudian apa yang terjadi? Pada saat dia menangis di tepi sungai, waktu dia sedang mencuci, dia melihat ada seorang yang hamil. Dia ambil orang itu, dia selamatkan, dia rawat. Ternyata orang itu adalah pangeran. Ceritanya kan pangeran. Pangeran itu lihat, aduh, kamu yang selamatkan saya, terima kasih. Sebagai gantinya saya akan melamar kamu jadi putri. Engkau akan jadi putri raja. Hidupmu akan berubah, tidak lagi akan susah seperti sekarang. Yang namanya bawang putih, dia pulang dengan sukacita, dia loncat, dia bilang, yes, saya sekarang adalah putri. Dia lihat ada peluang suatu saat dia akan menjadi seorang putri, tinggal di istana, hidupnya nggak susah lagi. Apa yang terjadi? Dia pulang, tetap dia mencuci baju, dia mengepel, dia memasak. Bedanya apa? Pada saat dia memasak, dia mulai bersiul-siul, dia mulai sukacita, dia mulai merasakan, karena dia tahu dia dijanjikan sebentar lagi dia akan menjadi putri. Betul? Apakah masalahnya sudah berubah? Ya. Yang namanya bawang merah tetap aja jahat, tetap jahat. Situasinya nggak berubah. Situasinya nggak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah bawang putih merasakan ada janji yang diberikan oleh pangeran bahwa dia akan menjadi putri. Dan mulai saat itu dia mulai menerima namanya damai sejahtera. Nah, bagaimana? Jadi damai sejahtera itu bukan karena persoalannya diubahkan. Ada orang bilang, Pak, kalau saya sembuh pasti saya damai. Pak, kalau saya sudah kaya pasti saya damai. Bohong. Pak, kalau saya misalnya sudah punya suami pasti saya akan damai. Dapat suami dikirain pendeta katanya. Ada kan begitu ya? Saya ingat dulu ada hamba Tuhan gitu kan, ditanya dulu, kenapa kamu menikah? Dia pindah dari agamanya, dia masuk Kristen, kawin sama pendeta, setelah kawin sama pendeta, dia menyesal. Saya kira pendeta Pak, kata petinju. Jadi petinju itu akhirnya dia kembali lagi menjadi agamanya yang lama. Tapi banyak. Jadi saya mau bilang bahwa masa lalu tetap ada. Tapi kita nggak peduli masalah kita ada. Seperti bawang putih, masalahnya nggak berubah, tapi hati dari bawang putih berubah. Dan itulah disebut, makanya saya mengatakan, begitulah hubungan itu dipulihkan. Makanya Yesus dikatakan Raja Damai, bukan Raja Tenang. Ya, kalau kita lihat masuk ke perumahan, kita lihat perumahannya kok tenang banget. Kayaknya kalau saya beli rumah di sini pasti saya damai. Makanya kita tinggal di BSD, di Bumi Serang damai, nggak damai juga, karena cicilannya lunas. Nggak pernah selesai, cicilannya nggak lunas. Makanya hari ini mari, ya. Jadi kalau saya bilang hari ini masalah tidak pernah habis dari kita, tapi kita percaya bahwa damai itu adalah kondisi hati yang aman, utuh, stabil, selaras dengan Tuhan. Walaupun hidup kita belum sempurna,
Damai itu bukan ketika masalah selesai, tapi ketika Tuhan hadir. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, oleh karena itu hari ini ya saya tidak usah berpanjang lebar karena waktunya cukup pendek, karena kita undang juga Pak Wali Kota dan beliau konfirm hadir hari ini Pak Wali Kota Serang untuk ikut perayaan kita. Jadi kita harus waktunya online. Haleluya. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Shalom Bapak Ibu semua, kita akan masuk dalam penyalaan lilin, di mana kita sejenak mengenang kebaikan Tuhan sepanjang 2025. Kita bersyukur bagaimana Tuhan menyertai hidup kita sepanjang 2025. Sesuai tema kita hari ini, kasih membawa damai. Kiranya Bapak Ibu semuanya hari ini merasakan damai dari Tuhan. Jika engkau masih mempunyai permasalahan dengan saudaramu atau siapapun, engkau masih menyimpan dendam sehingga engkau tidak merasakan damai, mari hari ini kita sama-sama bereskan dengan Tuhan. Entah kepada suami, entah kepada anak, entah kepada saudara. Dan kita berdoa masuk 2026, kiranya kita meminta belas kasih Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita selanjutnya, sehingga hidup kita makin lebih baik lagi. Yang sakit disembuhkan, yang belum dapat pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang kiranya ekonominya sedang turun, Tuhan angkat kembali menjadi lebih baik lagi. Bahkan yang belum mendapat jodoh, akan Tuhan beri jodoh. Kita berdoa sama-sama, kita masuk dalam penyalaan ini. Mohon kiranya maju ke depan untuk menyalakan lilin bersama-sama. Bapak Pendeta Petrus Siregar, kami persilakan. Mungkin dimulai dari sebelah sini. Yang kedua, Bapak Pendeta Jerry Nusabudi, Bapak Pendeta Heri Eka, Bapak Pendeta Kasedu Liga, Bapak Maulid Saragi, kami persilakan. Bapak Jakiter Tinambunan, kami persilakan. Kapten Jackson, Bapak Kapten Jackson. Ibu Erli tadinya. Mari
mereka. Kecil, sederhana, tapi waktu dinyatakan dia mengubah suasana sekitarnya. Gelap tidak hilang dulu baru lilin menyala, tapi lilin menyala di tengah gelap, dan karena itu gelapnya perlahan mundur. Begitu juga hidup engkau dan saya. Tuhan tidak menunggu keadaanmu sempurna. Tuhan tidak menunggu masalah selesai. Tuhan tidak menunggu engkau kuat dulu. Justru di tengah gelap Tuhan datang. Di tengah air mata Dia hadir. Di tengah pergumulanmu Dia menuntut hatimu. Saat lilin menyala, itu gambaran bahwa Yesus terang dunia ingin menyala di hatimu. Bapak Ibu, ada yang malam ini mungkin kau datang dengan hati yang gelap. Mungkin kau datang dengan luka yang dipendam bertahun-tahun. Mungkin kau sedang kehilangan arah, hatinya kosong. Ada mungkin hari ini kau merasa jauh dari Tuhan, bahkan merasa tidak layak. Tapi dalam hati, Yesus tidak datang untuk mencari orang yang sempurna. Dia datang untuk menyembuhkan yang luka, memulihkan yang hancur, dan memeluk yang tersesat. Malam hari ini, terang ini ingin masuk ke dalam hatimu. Kalau malam ini engkau berkata, Tuhan, aku butuh damai itu. Aku butuh engkau masuk dalam hidupku. Aku mau menyerahkan hatiku kepada-Mu. Maka pada waktu lilin menyala, biarkanlah itu menjadi tanda bahwa hatimu terbuka untuk terangnya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, kita angkat lilin pelan-pelan. Biarlah terang kecil itu menjadi lambang keputusan malam ini. Dan katakan, Tuhan, masuklah dalam hidup. Yes. Kalau hari ini engkau rindu ada damai dalam hatimu, izinkan saya untuk berdoa. Sembari engkau memegang lilin itu, saya berdoa kepada Tuhan Yesus, terang dunia. Malam ini kami berdiri di hadapan-Mu, membawa hati yang tidak sempurna, hidup yang penuh dengan kekurangan, dan jiwa yang sering gelap oleh pergumulan. Tapi malam ini Tuhan, ketika lilin menyala, kami percaya Engkau juga menyalakan terang-Mu dalam hati kami. Tuhan, masuk ke dalam hidup kami, sembuhkan bagian hati kami yang paling dalam, pulihkan luka yang kami simpan lama, dan berikan kami damai yang dunia tidak bisa beri. Karena itu kami buka hati kami untuk meraih damai. Biarlah terang tinggal dalam hati kami. Mulai sore hari ini, kami tidak berjalan sendiri lagi, karena Tuhan yang menyala dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Damai turun kasih bekerja dan hati kami sembuhkan. Kita mau puji ini sekali lagi katakan. Sedih-sedih.
Ibu. Terima kasih, silakan duduk. Saksikan untuk teaser JKI News pada rekan media kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah hari yang diberikan Tuhan. Marilah kita bersukaria dan bersukacita karena akan ada ibadah raya tanggal 7 Desember 2020. Ibadah ini hanya akan diadakan satu kali per tahun, dilayani oleh Pendeta Insinyur Andi Subagio. Tapi sedang ingin menjemput saudara menjadi perjalanan tentang SABC. Demikian SABC yang mesti berkati Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita beri tepuk paling dia buat Yesus. Kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu Saudara cukup duduk di tempat saja. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang menjalankan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dengan bersatu dengan tubuh dan Kristus, mari siapkan hatimu, mari kita sama-sama akan puji dan Tuhan Yesus.
Bapak Ibu yang belum menerima boleh angkat tangannya. Masih ada yang belum menerima? Ya. Ya, masih ada, bisa tolong pekerja tolong dibantu, ada beberapa jemaat yang hadir belum menerima perjamuan kudus. Bisa tolong angkat tangannya lagi yang belum menerima? Masih ada bisa bantu? Ya. Ya, puji dan Tuhan. Ya, sembari kita menunggu, kita akan bacakan di sini dari Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 48, dia katakan begini, aku roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Aku roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, akan kuberikan hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku membagikan dia pada hari kiamat. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup dalam aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi firman Tuhan katakan di sini bahwa nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Orang Israel sampai hari ini mereka bangga. Nenek moyang mereka makan mana. Mereka merasa mereka menjadi superior, mereka menjadi orang pintar cerdas, menjadi orang yang menguasai bumi karena nenek moyangnya makan mana. Tapi firman Tuhan katakan di sini bahwa nenek moyang telah makan mana di padang gurun, tapi mereka mati. Tapi Tuhan Yesus katakan ini adalah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Artinya apa? Bahwa perjamuan kudus lebih dari roti mana. Kalau mereka pintar cerdas, saya percaya anak-anak Tuhan lebih daripada pintar cerdas. Kalau mereka menjadi orang-orang yang berhasil, kita percaya bahwa tubuh Kristus dikatakan apa? Lebih dari roti mana. Kita lebih cerdas daripada orang Israel. Makanya hari ini saya percaya melalui perjamuan kudus hidup kita dipulihkan. Kita diciptakan serupa dan segambar seperti Allah. Haleluya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk, kita ambil, saya izinkan kita sama-sama semua datang kepada Tuhan. Kita dapat tunjukkan kepala, minta ampun sama Tuhan, minta supaya kita layak untuk bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur pada malam Natal ini. Kami boleh dengar firman-Mu, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Bahkan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mengizinkan kami memberikan persembahan. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami boleh mengizinkan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Satu hal yang kami percaya, tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman. Dan Engkau katakan pada saat kami bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, Engkau tinggal dalam kami tinggal dalam Engkau, sehingga kami boleh minta apa saja sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa perkara kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat di atas kepala kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami keselamatan, hidup kekal selama-lamanya. Kami percaya bahwa tubuh Kristus akan punya hidup dalam diri kami, dan kami percaya melalui perjamuan kudus kami dibangkitkan pada akhir zaman oleh kuasa milik Yesus. Semua sakit penyakit kami, semua kelemahan tubuh kami, serta segala kutuk penderitaan sudah diangkat, sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Melalui perjamuan kudus ini kami dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Kami diciptakan serupa dan segambar seperti Allah. Kami sudah dilepaskan, kami sudah disembuhkan dan menjadi ciptaan yang baru. Inilah tubuh Yesus Kristus. Makanlah dengan iman. Haleluya. Kita akan jawab yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah Yesus, darah Yesus Kristus. Yang tercurah dari kayu salib, yang merupakan penebusan, yang merupakan perjanjian baru yang dibatalkan darah Yesus, yang memberikan penebusan atas dosa kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, segala dosa untuk keturunan tidak berkuasa di atas kami sebagai warga kerajaan surga. Kami punya hak istimewa, yaitu doa kami dijawab Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami diluputkan dari media jahat. Kami dimuliakan sehingga apapun yang kami pegang, kami kerjakan semua Tuhan buat berhasil. Hidup kami panjang umur, tidak sakit-sakitan. Hidup kami tidak kekurangan. Hidup kami di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus Kristus. Minumlah dengan iman. Firman Tuhan katakan, Dia tinggal dalam engkau dan engkau tinggal dalam Dia. Dan firman Tuhan katakan, kau boleh minta apa saja, berdoa sama Tuhan. Mungkin ada yang hari ini kau datang dalam keadaan sakit, atau mungkin kau datang dalam keadaan kecewa. Berdoa sama Tuhan. Yes. Pada malam Natal ini, hamba serahkan setiap yang hadir Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang
bersama-sama merayakan Natal hari ini Tuhan. Baik dengan jemaah, tamu-tamu undangan hari ini Tuhan. Sebagai manusia, kami menghadapi begitu banyak persoalan. Tapi sekali lagi Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami bersama dengan Tuhan dari Yesus, firman mengatakan kami boleh jadi apa saja. Dan hamba berdoa, siapapun yang datang hari ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap mereka Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kalau hari ini mereka datang dalam keadaan sakit penyakit Tuhan, apapun persoalan mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Jamah, biarlah Tuhan kuasa kesembuhan mengalir. Yes, apa percaya Tuhan untuk Tuhan dikatakan Tuhan kepada segala dokter, dan kami percaya pada saat kami bersama dengan tubuh dan darah Engkau ciptakan kami sempurna, tidak ada sakit penyakit, dan kami percaya tubuh kami adalah bait Allah, bukan sarang penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kau menjadi akhir. Hari ini malam ini kau menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hari ini kita berdoa. Kalau hari ini kau menghadapi begitu banyak persoalan, mungkin kau sedang mencari pekerjaan atau bisnismu tidak sedang baik-baik saja. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa dalam mimbar ini. Biarlah Tuhan di tahun yang baru kami percaya Engkau memberikan kami berkat-berkat yang baru, peluang-peluang yang baru, pelayanan-pelayanan yang baru, jiwa-jiwa yang baru. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Kau berikan terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau Natal hari ini Tuhan, malam hari ini kami bisa rayakan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kota Serang. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melawat kota Serang Tuhan. Engkau lawat kota-kota di sekitar kota Serang, kota Cilegon, Kabupaten Serang, Pandeglang, dimanapun kami tinggal, Rangkas Bitung Tuhan, untuk Jamah Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu terlalu besar Tuhan, untuk bisa mereka mengenal Engkau sebagai Raja Damai. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk pemimpin yang ada di kota Serang ini, wali kota kami Tuhan, Haji Budi Ustadi Tuhan. Biar Kau berkati dia Bapak, berikan hikmat Tuhan sehingga dia mampu Tuhan memimpin kota ini Tuhan lebih toleran lagi Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua tamu undangan yang kami undang Tuhan, Kau berikan dari sejarah sukacita Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama, ini merupakan satu hadiah yang terbesar Kau berikan bagi kami anak-anak Tuhan di kota Serang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati wali kota Serang Haji Budi Ustadi Tuhan. Berkati ketua FKUB Haji Matin Sarpawi juga Kau berkati Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur panjang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami akan berdoa juga Tuhan untuk acara kami yang selanjutnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati juga ketua panitia Tuhan, Pak Subida, Tuhan Kau berkati. Kami percaya setiap apapun yang sudah dia kerjakan Tuhan tidak akan sia-sia. Demikian juga dengan teman-teman panitia tempat ini juga Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba juga khusus berdoa untuk hamba Tuhan yang hadir Tuhan pada malam hari tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, bukan perkara yang mudah di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu adalah pertolongan sempurna,
cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kehidupan rumah tangga mereka juga Tuhan cukupkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sebagai alat berkuasa kerajaan-Mu, Engkau pelihara kami. Karena kami tahu Tuhan kami bekerja di ladang-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah kekurangan. Engkau tidak pernah kekurangan untuk memberkati hamba-hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan akan melanjutkan dengan ibadah perayaan Natal. Dan umat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, akan hati kepada Dia dan terima berkat Tuhan. Amin. Dan setiap kita berkata yang berucap terjadi dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah sisi rumahmu, diberkatilah orang tuamu, anakmu, istrimu, siapapun yang tinggal bersama-sama dengan kau. Diberkati Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studi sekolahmu, diberkatilah tanganmu, sehingga apapun yang kau pegang semua Tuhan buat berhasil. Arahkanlah hatimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai Dia nanti menjemput kepada saya akan dalam kerajaan-Nya. Haleluya, haleluya. Umat yang sudah diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Comment and share. Bye. Thank you for watching.